Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget karena seharian tadi cuma nurutin kemauan teman? Padahal sebenarnya kalian pengen banget istirahat atau ngerjain tugas sendiri. Tapi pas mau nolak, bibir nggak bisa bicara, lidah rasanya kaku, dan pada akhirnya kamu hanya bisa mengatakan iya deh atau oke. Kalau kamu sering ngerasa nggak enakan, takut orang lain kecewa, atau takut merasa harga dirimu ditentukan oleh sejauh mana orang lain senang sama kamu, selamat! Kamu tergabung di klub People Pleaser. Hari ini kita akan membahas kenapa ya People Pleaser ini bahaya dan bagaimana cara sembuhnya. Ikuti video ini sampai habis ya. Jadi, people pleaser itu adalah suatu kondisi di mana seseorang ini rela ngelakuin apa saja demi menyenangkan orang lain. Sampai-sampai ngorbanin kebutuhan untuk dirinya sendiri. People pleaser ini diumpamakan ketika kamu membawa satu gelas air dengan kondisi kamu dalam kehausan. Kamu habis berolahraga, kamu habis panas-panasan, tapi setiap ada orang yang lewat yang meminta minum, kamu kasih sampai gelasmu kosong, dan pada akhirnya kamu tetap kehausan dan kamu pun mengalami dehidrasi. Seperti itulah people pleaser. Kamu lebih takut orang lain bad mood daripada diri kamu sendiri yang dirugi. Bagaimana sih cara kita bisa mengenal people pleaser ini? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita detek apakah kita termasuk people pleaser atau tidak. Yang pertama, susah banget untuk bilang tidak karena dia selalu iya. Yang kedua, sering minta maaf padahal nggak salah. Yang ketiga, dia ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, dia tidak punya pendirian karena dia selalu ikut pada suara yang terbanyak. Kenapa ya kita bisa menjadi people pleaser? Menurut seorang ahli mengatakan bahwa ada 3 mesin yang membuat perilaku kita ini terus berjalan di dalam diri kita. Yang pertama adalah mindset atau pola pikir. Kamu mikir kalau kamu harus selalu baik ke semua orang supaya dianggap kamu adalah orang baik. Yang kedua adalah habits atau kebiasaan. Ini udah jadi kebiasaan hal-hal kecil yang saking seringnya dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah feeling, perasaan, ada rasa cemas, ada rasa takut, takut dijauhin, takut konflik, atau takut dibilang sombong. Apa sih faktor penyebab dari people pleaser ini? Yang pertama tentunya adalah karena memiliki self-esteem yang rendah. Merasa diri kita tidak berharga kalau kita tidak berguna bagi orang lain. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, takut adanya konflik. Dia lebih memilih mengalah daripada ribut atau berlarut-larut dalam suatu perdebatan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Mungkin dari kecil kita dibentuk, diajarkan untuk harus selalu nurut tanpa boleh berpendapat. Bagaimana dampak people pleaser ini dalam jangka yang panjang? Mungkin kamu berpikir, loh, kan bagus, kita bikin orang senang. Iya, betul. Tapi kalau berlebihan, dampaknya ngeri loh. Di antaranya pertama, riskan atau rentan mengalami stres dan cemas. Kamu bakal capek karena harus menanggung beban ekspektasi orang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kehilangan jati diri. Kamu jadi robot yang dibentuk orang lain. Kamu lupa apa yang sebenarnya kamu sukai. Kemudian yang ketiga, marah yang terpendam. Di luar senyum, tapi di dalam hati
kamu kesel karena ngerasa dimanfaatin. Nah, inilah bom waktu yang bisa bikin kamu depresi. Terus, bagaimana caranya biar kita nggak menjadi people pleasure lagi ya? Nah, yuk kita coba latihan dengan 3 langkah sederhana ini. Yang pertama, kamu bisa memberikan jeda. Contoh, kalau kamu ada yang meminta tolong, jangan kamu langsung jawab iya atau oke. Bilang, nanti aku kabarin lagi ya, aku cek jadwal terlebih dahulu. Yang kedua, latihan bilang tidak, namun disampaikan secara sopan. Maaf ya, aku pengen banget membantu kamu, tapi jadwal aku lagi penuh banget. Kamu nggak harus jahat kok buat jadi tegas. Kemudian yang ketiga, validasi diri sendiri. Ingat, harga dirimu nggak ditentukan oleh pujian orang lain. Kamu berharga meskipun kamu nggak bisa membantu orang lain. Lalu, adapun tantangan buat kalian hari ini, coba diingat-ingat kembali. Ada satu hal yang sebenarnya pengen kamu tolak minggu ini. Coba katakan tidak dengan sopan, rasakan bedanya. Jadi orang baik itu wajib, tapi jadi orang yang dimanfaatin itu adalah sebuah pilihan. Sayangi dirimu dulu, baru kamu bagikan kebahagiaanmu kepada orang lain. Saya Navigasi Anrafa, pamit dulu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya ya. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share kepada temanmu yang sedang membutuhkan konten ini. Terima kasih, bye-bye.